Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dewan juri yang terhormat, panitia, serta teman-teman seperjuangan yang keren abis. Kenalin nih, nama saya Firas Rizky Arifin dari SMA Negeri 1 Kota Sukabumi. Saya merupakan bagian dari Gen Z, generasi yang katanya udah lahir dengan gadget yang nempel di tangan. Literally, kita ini adalah digital native. Coba deh jujur sama diri sendiri. Kalau disuruh milih, lebih milih ketinggalan dompet atau ketinggalan handphone? Pasti mayoritas dari kita lebih milih ketinggalan dompet daripada ketinggalan handphone. Handphone itu udah kayak nyawa kedua bagi kita. Tempat kita untuk main, belajar, bahkan untuk nyari cuan. Buku Literasi Digital Nusantara karya Musiin menyebutkan kalau kita, Gen Z, itu unik banget. Kita lahir di tengah era ledakan informasi. Implikasinya, kita jadi lebih suka sesuatu yang serba instan, cepat, dan multitasking. Popularitas kita nilai dari likes dan followers. Hedonisme udah jadi gaya hidup sehari-hari. Uang bukan lagi sumber investasi jangka panjang kayak Gen X atau Gen Baby Boomer, tapi lebih dipakai untuk menunjang lifestyle kita. Untuk membeli OOTD terbaru, atau untuk kulineran ke tempat-tempat yang Instagramable. Kita adalah Gen Z yang hidup di dua dunia, dunia nyata dan dunia maya. Media sosial udah menjelma jadi rumah kedua bagi kita. Tempat kita untuk curhat, pamer, bahkan marah-marah. Jari-jari kita ini udah otomatis sob. Sekali ngambil handphone, langsung buka Instagram, YouTube, dan X. No debat. Tapi pertanyaannya adalah, apakah di rumah yang serba canggih ini kita hanya berperan sebagai penghuni rumah yang biasa aja atau udah jadi pemilik rumah yang bijaksana dan cerdas? Kita mungkin digital native, tapi kita juga harus memiliki digital wise. Teman-teman, di rumah kita yang serba canggih dan digital ini ternyata memiliki sisi gelap. Banyak sekali monster-monster yang berkeliaran dan mengincar kita saat memakai media sosial. Besarnya pengguna internet di Indonesia menyebabkan sebuah dampak negatif yang diberi nama cybercrime. Dan mirisnya lagi, kejahatan siber di Indonesia jauh lebih tinggi bila dibandingkan dengan kejahatan di dunia nyata. Terus, apa aja sih monster-monster itu? Let me spill the tea. Yang pertama, ada yang namanya sextortion. Ini adalah predator yang serem banget, di mana dia akan mengambil foto dan video pribadi kita untuk disebarluaskan tanpa izin. Yang kedua, penipuan berkedok hadiah atau pekerjaan. Siapa sih yang gak seneng kalau dapat notif, selamat Anda memenangkan undian handphone terbaru. Eits, hati-hati sob, ini bisa jadi modus untuk mencuri data pribadi kita. Yang ketiga, konten sara atau ujaran kebencian. Banyak sekali komentar-komentar di media sosial yang menyinggung suku, agama, ras, dan antar golongan. Jari-jari kita ini kalau nggak dijaga bisa menyebabkan perpecahan bangsa loh. Dan yang terakhir adalah pencurian data. Ini yang paling sering dianggap sepele oleh kita. Kita terlalu mudah untuk membagikan informasi tentang lokasi, nomor telepon, dan nomor KTP di media sosial. Eits, hati-hati sob, ini bisa jadi tambang emas digital yang dapat diambil dan dikeruk oleh orang lain tanpa seizin kita. Terus, gimana dong? Apa kita perlu log out dari semua akun media sosial dan kembali lagi ke zaman batu? Solusinya bukan lari dari teknologi, tapi memanfaatkan teknologi itu sendiri. Disinilah peran literasi digital itu sangatlah penting. Literasi digital yang paling fundamental berada pada pola pikir atau mindset kita. Literasi digital adalah kemampuan seseorang untuk mengolah informasi dan berkreasi secara positif menggunakan media sosial. Apa sih untungnya dengan melek literasi digital itu? Menurut Brian Wright, ada beberapa manfaat dengan berliterasi digital. Yang pertama, membuat rasa aman. Ini udah jelas dong. Dengan literasi digital, kita akan terhindar dari perilaku sembarangan mengklik link-link yang ada di media sosial. Yang kedua, membuat keputusan yang tepat dan efisien. Dengan literasi digital, kita akan terhindar dari perilaku membagikan informasi yang langsung dapat dari grup tetangga. Tetapi kita akan memeriksa terlebih dahulu kebenarannya. Dan yang ketiga, membuat kita bisa berkarya dan berdampak.
Teman-temanku, para digital native Indonesia, kita tumbuh di era yang luar biasa, era di mana informasi bisa kita akses melalui ujung jari. Ini adalah sebuah karunia yang luar biasa, sebuah privilege. Tapi, seperti kata Uncle Ben di film Spider-Man, with great power comes great responsibility. Dengan kekuatan yang besar, datang pula tanggung jawab yang besar. Kekuatan kita adalah mampu beradaptasi dengan teknologi, dan tanggung jawab kita adalah menggunakan kekuatan itu dengan bijak. Dengan demikian, sebagai Gen Z Indonesia, marilah kita mengubah lautan informasi menjadi sumber inspirasi, mengubah ruang-ruang digital menjadi ruang-ruang kreatif yang bermakna, dan mengubah tantangan digital menjadi peluang untuk terus maju dan berkembang. Tantangan hoax dan cyberbullying itu nyata, tetapi kita bukanlah generasi yang lemah. Kita adalah Gen Z, generasi pembelajar yang cerdas, beretika, dan bertanggung jawab. Mari menjadi Gen Z yang cerdas, hebat, dan berbudaya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.